Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Demi Gods and Semi-Devils untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Kyaofang yang masih kesal dengan perbuatan Azi dan tidak mau diikuti olehnya. Sehingga Azi pun berusaha untuk meyakinkan Kyaofang dan tak akan mengulangi perbuatannya melukai sembarangan orang. Dia juga ingin mengikuti Kyaofang kemanapun ia pergi. Kemudian Azi memainkan seruling untuk menghibur Kyaofang, tapi seruling itu justru didengar oleh kakak seperguruannya sehingga mereka menemukan keberadaan Azi. Di sini mereka semua ingin mengajak Azi kembali ke perguruan, tapi Azi tak ingin kembali. Ia mengatakan jika ia akan pergi dengan kakak iparnya Kyaofang. Kemudian mereka semua ingin mengambil kembali tripod kayu dewa yang telah dicuri Azi dari perguruan. Namun Azi mengatakan jika tripod itu telah diberikan kepada Kyaofang. Lalu mereka semua menyerang Kyaofang dan dengan mudahnya Kyaofang mengembalikan serangan mereka. Sehingga mereka mulai kagum dengan kungfu yang dimiliki oleh Kyaofang. Setelah perkelahian itu, mereka kembali meminta tripod kayu dewa dikembalikan. Namun Azi kembali mengatakan bahwa tripod tersebut ada di Kyaofang. Tapi Kyaofang yang tahu jika Azi telah berbohong. Ia tak mau membantunya jika ia tidak mengembalikannya. Lalu Kyaofang pun pergi dan Azi berhasil ditangkap. Saat kembali ke penginapan, Kyaofang mendengar dari ruangan sebelah kalau mereka telah berhasil menangkap Azi. Di sini Azi diikat di suatu tempat. Ia mulai diinterogasi untuk mengembalikan tripod kayu dewa tersebut. Namun Azi masih berusaha menakuti mereka dengan mengatakan jika kakak iparnya adalah Kyaofang, ketua sekte pengemis. Tapi mereka telah tahu jika Kyaofang dikeluarkan dari sekte pengemis dan diburu oleh banyak pendekar. Kemudian kakak pertama bingung hukuman apa yang harus diberikan kepada Azi. Lalu Azi mengusulkan untuk dibebaskan dan untuk meminta tripod kayu dewa tersebut kepada Kyaofang. Tapi kakak pertama tahu jika Azi akan pergi setelah dibebaskan dan ia pada akhirnya menantang Azi untuk bertarung. Azi pun tak punya pilihan lain selain melawan kakak pertama untuk mengadu kekuatan. Ketika pertarungan dimulai, di sini Kyaofang datang untuk membantu Azi saat ia terdesak. Dengan bantuan Kyaofang, Azi pada akhirnya berhasil dengan mudah mengalahkan kakak pertamanya. Namun meski sudah kalah, kakak pertama terus melanjutkan pertarungan tersebut. Dan dengan bantuan Kyaofang kembali, ia kembali dikalahkan dan Azi diangkat menjadi kakak pertama. Setelah itu kakak pertama tak diampuni oleh Azi dan Azi pun menghabisi kakak pertama tersebut. Tapi hal itu membuat Kyaofang tidak suka dengan perilaku Azi seperti itu dan meninggalkannya. Azi pun pergi mengikuti Kyaofang dan menyuruh adik seperguruannya untuk menunggu di sini. Keesokan harinya di dalam perjalanan, Kyaofang masih kesal dengan sikap Azi yang membunuh orang sesuka hatinya. Tapi Azi menjelaskan jika tak dibunuh hari ini, maka kelak ia akan dibunuh oleh kakak pertamanya itu. Dengan begitu Kyaofang yang tak ingin Azi terus seperti itu dan ingin Azi berubah menjadi orang yang lebih baik. Setelah itu Kyaofang pun pergi meninggalkan Azi. Kemudian Azi pun bertingkah seperti anak kecil dan ia pun berpura-pura jatuh pingsan. Tapi di saat Kyaofang memeriksanya, ia malah menyerangnya dengan jarum beracun. Lalu Kyaofang dengan cepat menangkis serangan tersebut dengan tenaga dalamnya sehingga Azi pun terluka. Ia pun segera dibawa pergi ke tabib untuk diobati, tapi lukanya begitu parah. Kyaofang pun memeriksa tas Azi dan membawa tripod kayu dewa tersebut untuk dimusnahkan. Namun sang tabib mengatakan jika obat yang diberikan kepada Azi tak bereaksi dan kini kondisi Azi koma layaknya orang yang telah meninggal. Kemudian datanglah seseorang yang meminta ginseng untuk menolong nyawanya seseorang. Mendengar hal itu ia ingin menggunakan ginseng tersebut untuk mengobati Azi. Kemudian Kyaofang membeli semua ginseng dan sang tabib segera membuatkan obat untuk Azi. Akan tetapi dikarenakan persediaan ginseng terbatas, Kyaofang mau tak mau harus pergi mencari ginseng itu ke Gunung Chanbai. Ia pun pergi ke sana seorang diri.
Di sini Kiofang berusaha menemukan keberadaan Ginseng tersebut. Di saat sedang mencari, Kiofang pun tak kunjung menemukannya. Lalu muncullah seekor harimau di hadapan Kiofang, dan ternyata harimau itu sedang diburu oleh orang lain. Akan tetapi orang ini ketakutan dan malah terjatuh. Beruntung di saat kritis, Kiofang mengalahkan harimau itu dengan tenaga dalamnya. Kemudian orang itu bertanya tujuan Kiofang pergi ke Gunung Chanbai. Ia pun dibawa menuju ke desanya dan diperkenalkan kepada semua warga desa yang lain. Kiofang pun disambut dengan ramah oleh suku Jurchen tersebut. Di malam hari diadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan Kiofang. Dikarenakan ia telah berjasa menyelamatkan salah satu tetua desa, ia pun diajak untuk minum bersama. Di dinasti Dali Zhengchun yang menceritakan kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Beruntung waktu itu Kiofang datang tepat waktu. Tapi ia merasa kasihan karena Kiofang menerima tuduhan yang begitu besar, sehingga semua anggota sekte persilatan kini menganggapnya sebagai pembunuh. Kemudian mereka berencana membersihkan nama baik Kiofang, dan Duan Yu mengajukan diri sebagai perwakilan dari dinasti Dali dan mengingatkan ia adalah saudara angkat dari Kiofang. Ia ingin menjelaskan kesalahpahaman tentang Kiofang kepada semua sekte persilatan. Di sisi lain, Kiofang ingin mengunjungi Azi yang sedang dalam perawatan. Di sini Azi sangat senang dengan kedatangan Kiofang. Salah satu anggota suku mengundang mereka untuk datang dalam acara festival nanti malam. Azi pun sangat senang dengan tawaran tersebut. Di malam hari, mereka pun menghadiri acara perjamuan tersebut. Di sini semua orang sedang membicarakan tentang perebutan dinasti Liao dan juga dinasti Song yang saling berperang di perbatasan. Kiofang yang mendengarnya kemudian pergi meninggalkan acara jamuan tersebut. Azi yang melihat hal itu, ia mengikuti Kiofang dan berusaha untuk menghiburnya. Keesokan harinya, Kiofang ikut berburu untuk menangkap seekor rusa. Di sini mereka melakukan perburuan bersama. Akan tetapi saat mengejar, mereka terkejut karena buruan itu telah ditangkap oleh kaisar dari dinasti Liao. Pasukan kaisar kemudian menyerang suku Jurchen. Kiofang yang melihat hal itu pun berusaha untuk menghalau anak panah dan ia juga mengalahkan semua pasukan itu. Sehingga pada akhirnya Kiofang berhasil menawan sang kaisar. Tapi Kiofang tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah kaisar dinasti Liao. Ia pun membawanya menuju ke tempat suku Jurchen. Lalu kaisar memberikan sebuah tawaran kepada Kiofang untuk melepaskannya dengan memberi 50 emas, 500 perak dan 30 ekor kuda. Akan tetapi suku Jurchen bernegosiasi untuk menaikkan tawaran tersebut, hingga pada akhirnya kaisar pun setuju dengan permintaan mereka. Setelah itu kaisar ingin menunjukkan kekuatannya kepada Kiofang, dan Kiofang pun pada akhirnya mengajaknya pergi keluar untuk bertarung. Namun ia malah mengejutkan sang kaisar, dikarenakan Kiofang melepaskannya begitu saja. Kaisar pun memberi hormat kepada Kiofang, lalu menghampirinya dan mengatakan telah menganggapnya sebagai seorang teman. Kemudian mereka berdua berjanji menjadi saudara angkat. Tapi di sisi lain kaisar pun curiga jika Kiofang adalah orang Khitan, dan Kiofang pun mengakui hal tersebut. Kiofang lalu segera pergi meninggalkan suku Jurchen. Ia tak ingin terjadi pertumpahan darah. Kaisar Yehlu yang melihat kebaikan Kiofang, ia sangat ingin merekrutnya menjadi salah satu jenderalnya untuk menaklukkan dataran tengah. Sementara itu Duan Yu teringat kenangan saat ia minum bersama dengan Kiofang. Saat ia sedang mengenang kenangan itu, datanglah biksu Yusu. Lalu Duan Yu memanggil Yusu untuk ikut makan bersama dengannya. Ia akan mentraktirnya. Duan Yu kemudian menceritakan saat bersama dengan Kiofang, yang mana saat itu mereka minum arak dengan begitu banyaknya. Dan dari sinilah mereka awal pertemuan menjadi saudara angkat. Namun saat ini Duan Yu masih belum bisa membantunya. Setelah mereka makan, Duan Yu mengajak Yusu untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu dulu digunakan Kiofang dan Duan Yu untuk berlomba latihan ilmu bela diri terbang. Yang mana setelah itu mereka berjanji untuk menjadi saudara angkatnya. Kemudian Yusu memberitahu jika beberapa hari ke depan kuil Shaolin akan melakukan konferensi persilatan untuk membersihkan nama baik dari Kiofang.
Di tempat lain, salah satu pasukan dinasti Liao ditangkap oleh suku Jurchen. Ternyata ia adalah suruhan kaisar untuk memberikan hadiah kepada Qiufang. Salah satu prajurit Jurchen mengatakan kalau ada debu yang berterbangan, mereka mengira itu adalah pasukan yang akan menyerang. Akan tetapi saat mendekat, ternyata itu hanyalah kawanan kerbau yang diberikan oleh kaisar untuk Qiufang. Di sisi lain, Aziz saat diperiksa oleh tabib, dia memohon kepadanya untuk tidak memberitahu kepada Qiufang kalau dirinya telah sembuh. Ia takut Qiufang tidak perhatian lagi kepadanya saat tahu dia telah sembuh. Qiufang yang akan menjenguk Aziz diberitahu oleh tabib jika luka Aziz masih begitu parahnya. Dan salah satu tetua di suku Jurchen memberitahu jika mereka punya resep rahasia untuk menyembuhkan lukanya, yaitu menggunakan empedu beruang. Di tempat lain, di sekte pengemis yang sebentar lagi dilakukan pemilihan ketua, Ketua Guan saat ini meminta anak buahnya untuk maju sebagai calon ketua yang baru. Lalu salah satu anak buahnya melapor kedatangan Duan Yu. Ia pun datang ke sana untuk memberikan sebuah surat dari ayahnya, yang mana hal tersebut menjelaskan tentang kematian wakil ketua Ma dan juga ketua Ba. Di sini ketua Guan mengatakan jika mereka dibunuh oleh Qiufang. Mendengar hal tersebut, Duan Yu tak suka dan mengatakan jika pembunuhnya bukanlah Qiufang, melainkan orang lain. Setelah memberikan surat, Duan Yu pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh dua orang yang memberikan undangan untuk mengikuti kompetisi catur di lembah Tianlong. Duan Yu pun bertanya dari mana mereka tahu jika ia bisa bermain catur, tapi dua orang ini ternyata bisu dan tuli. Sementara itu Aziz terlihat sedih karena beberapa hari ini ia tak dijenguk oleh Qiufang. Lalu tetua suku Jurchen mengatakan jika Qiufang sedang berburu beruang untuk diambil empedunya untuk mengobati luka Aziz. Mendengar hal tersebut, Aziz pun mengancam untuk bunuh diri dan meminta diantar untuk menemui Qiufang. Kemudian mereka pun semua pada akhirnya mencari keberadaan Qiufang. Setelah lama mencari, hingga akhirnya Qiufang pun ditemukan. Aziz pun segera berlari untuk memeluknya. Ia meminta maaf karena telah berbohong kepadanya. Ia mengatakan jika telah sembuh dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian mereka semua kembali. Dan saat berada di tenda, Aziz mulai cerita yang sebenarnya. Ia takut jika memberitahu sudah sembuh, Qiufang tak lagi perhatian kepadanya. Mendengar alasan Aziz yang seperti itu, Qiufang pun merasa kasihan kepadanya. Lalu ia pun mengajak Aziz untuk pergi jalan-jalan keluar. Di sini Aziz sangat senang dikarenakan telah ditemani oleh Qiufang. Saat akan kembali mereka melihat sebuah perkemahan di depan mereka. Dan ternyata itu kemah dari pasukan Kaisar Yelu. Anak buahnya pun segera menyambut Qiufang. Dan dalam perjalanan ia memberitahu jika sang kaisar tak jauh dari tempat mereka. Ia meminta Qiufang untuk bermalam satu malam di sebuah tenda untuk menunggu kedatangan sang kaisar. Keesokan harinya, ia pun dibawa menemui Yelu yang ternyata adalah seorang kaisar. Di sini Yelu sangat senang dengan kedatangan Qiufang. Saat pasukan memberi hormat kepada kaisar, Qiufang merasa bersalah karena tak mengenalinya. Sang kaisar pun mengatakan jika hari ini adalah perjamuan persaudaraan. Mereka semua pun minum bersama untuk merayakan kehadiran Qiufang. Di sini sang kaisar ingin memberikan posisi yang tinggi kepada Qiufang, tapi Qiufang menolak tawaran dari sang kaisar tersebut. Ia merasa jika dirinya tak pantas menjadi pejabat untuk suatu dinasti karena ia terlahir sebagai orang biasa. Tak lama kemudian salah satu prajurit melaporkan telah terjadi pemberontakan yang mana Pangeran Chu membuat kerusuhan. Lalu sang kaisar memerintahkan pasukan untuk kembali dan menyiapkan mata-mata. Kemudian datang lagi pasukan yang melapor jika semua keluarga istana telah ditahan oleh Pangeran Chu. Dan cerita tersebut membuat kaisar terkejut dan kini situasi tidaklah membaik. Qiufang yang melihat kondisi ini, ia pun memikirkannya saat ia berada dalam tenda. Namun Aziz mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan tak ingin melibatkan Qiufang. Dikarenakan saat ini Aziz tak ingin ditinggalkan oleh Qiufang. Mendengar hal tersebut, Qiufang pun kasihan dan berjanji akan menjaga Aziz. Karena bagaimanapun Aziz adalah adik dari Azu yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Di sisi lain, kaisar dan para jenderal tengah berdiskusi untuk mencari cara mengalahkan pasukan Pangeran Chu. Saat itu Aziz ingin cepat pergi dari sana, tapi di sisi lain Qiufang teringat janji persaudaraan yang telah ia buat dengan sang kaisar, yang mana kali ini ia tak ingin pergi dan bersedia untuk membantu sang kaisar.
Para prajurit terlihat resah karena lawan kali ini begitu banyaknya, sedangkan mereka jumlahnya sangatlah sedikit. Kemudian ia masuk untuk menemui sang kaisar. Di sini Qiao Fang yang berusaha untuk menenangkannya. Dia juga tahu jika Pangeran Chu sangatlah berambisi karena Qiao Fang pernah menghadapinya saat berada di dataran tengah. Setelah itu kaisar mengumpulkan para jenderal untuk memberi mereka semangat dalam peperangan ini. Keesokan harinya, markas barak militer mereka diserang oleh pasukan dari Pangeran Chu dan banyak korban yang berjatuhan di pasukan sang kaisar. Di dalam, sang kaisar memberikan semangat kepada pasukannya sebelum melakukan peperangan. Di sini semua pasukan berjumpa untuk setia sampai mati. Lalu ada pemimpin yang masuk mengatakan jika pasukannya telah keluar dan bergabung dengan pasukan pemberontak. Di luar barak pasukan kaisar semakin terdesak, sedangkan pasukan Pangeran Chu semakin dekat untuk masuk ke dalam. Di dalam tenda, pasukan kaisar semakin berkurang dengan perginya salah satu jenderal yang mengundurkan diri. Dan para jenderal lainnya pun menunggu perintah untuk memulai peperangan. Setelah itu kaisar mendekati Qiao Fang dan mengatakan untuk menjaga dirinya. Ia meminta maaf karena tak bisa memberikan kekayaan kepadanya. Lalu Qiao Fang mengingat tali persaudaraannya. Ia pun berjanji akan membantu sang kaisar dan bertarung sampai mati untuk mengalahkan para pemberontak tersebut. Sebelum memulai peperangan, sang kaisar pun mengadakan minum terakhir dengan mereka. Lalu mereka pun dikejutkan dengan pasukan Pangeran Chu yang telah berhasil mengepung barak mereka. Pangeran Chu menunjukkan segel prajurit kepada kaisar, yang mana artinya semua prajurit harus mematuhinya. Akan tetapi pasukan kaisar yang setia ingin melawannya. Mereka pun dipanah oleh pasukan Pangeran Chu sehingga mereka meninggal. Kaisar yang melihat hal itu, ia pun kesal dengan perilaku dari Pangeran Chu. Prajurit kaisar pun jumlahnya semakin berkurang karena mereka berusaha melindungi kaisar hingga akhirnya mereka pun meninggal terkena anak panah itu. Melihat hal itu kaisar ingin menyerah, tapi secara diam-diam Qiao Fang membantunya menggunakan tenaga dalam. Sehingga ia berhasil menyerang Pangeran Chu dan membunuhnya. Ia juga merebut segel prajurit serta membawa paman kaisar. Dengan keberhasilan Qiao Fang yang membunuh Pangeran Chu dan merebut segel prajurit, kini semua prajurit kembali patuh kepada sang kaisar dan perang saudara pun akhirnya selesai. Di sini kaisar ingin mengangkat Qiao Fang menjadi pangeran demi menggantikan Pangeran Chu karena jasanya begitu besar. Para jenderal pun setuju akan hal itu, tapi sekali lagi Qiao Fang menolak untuk menjadi pangeran. Dan kaisar yang mendengar penolakan tersebut, ia pun menawarkan posisi kaisar kepada Qiao Fang, sehingga Qiao Fang pun tak berani dan bersedia menerima menjadi pangeran. Di sisi lain, kakak seperguruan Azi dikarenakan gagal menangkap Azi, mereka pun kembali untuk menemui gurunya Xingzhu. Di sini gurunya kesal dengan kegagalan mereka dan ingin menghukumnya. Kemudian muridnya mengatakan jika ilmu Azi meningkat dengan pesatnya. Ia juga memiliki kakak ipar yang menjadi ketua sekte pengemis. Mendengar hal itu, guru Xingzhu pun memerintahkan kembali kepada muridnya untuk mendapatkan tripod kayu dewa tersebut. Di lain tempat, Qiao Fang dan Azi dibawa pergi ke istana Pangeran Chu yang lama, yang mana mereka akan mendiami istana tersebut. Saat itu para pasukan begitu memberi hormat kepada mereka. Ia juga diajak berkeliling untuk melihat kediaman yang baru. Dan saat ini Qiao Fang merasa istana ini terlalu mewah untuk dirinya. Sementara itu Azi jalan sendirian untuk mengelilingi istana itu. Saat dalam perjalanan, ia mendengarkan dua orang pelayan yang menjelekkan nama Qiao Fang. Lalu ia pun memberi pelajaran kepada mereka. Di sini Qiao Fang langsung menghentikan dan meminta obat penawarnya. Setelah memberi obat penawar, Azi pun pergi dan Qiao Fang pun mengejarnya. Di sini Azi merasa semua hal yang ia lakukan itu salah di mata Qiao Fang. Lalu Qiao Fang pun ditemukan oleh sang kaisar untuk diajak menuju ke perjamuan. Di dalam perjamuan tersebut, datanglah bawahan dari Pangeran Chu dan ia mengenali Qiao Fang dan mengatakan kepada kaisar jika di masa lalu Qiao Fang menggagalkan invasi mereka ke dinasti Song.
Mendengar hal itu, Kaisar pun menjadi kesal dan marah kepada bawahannya tersebut. Ia mengatakan untuk tidak lagi mengungkit masa lalu tentang Qiufang. Setelah itu, ia pun menemui Qiufang dan mengatakan agar segera menginvasi dinasti Song. Qiufang pun merasa tak mampu dengan tugas tersebut karena ia tak ahli dalam strategi militer. Kaisar menyarankan agar Qiufang menggunakan strategi adu domba untuk memecah belah mereka. Namun hal itu membuat Qiufang sedikit risau. Lalu ia menemui Aziz dan memberikan sebuah hadiah kepadanya. Qiufang yang sejak kecil hidup dengan para pendekar, yang mana kini menjadi seorang pangeran, yang masih bingung dengan urusan politiknya. Tugas pertama ia menjadi seorang pangeran adalah menginvasi dinasti Song. Hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Ia melihat perang baik yang kalah maupun menang, rakyatlah yang akan menderita. Tapi jika ia mengundurkan diri menjadi seorang pangeran, takutnya ia akan menyinggung keramahan sang kaisar. Di tengah kecemasannya, ia pun pergi ke Nanjing. Dalam perjalanan mereka masih sempat melakukan pemburuan dan Qiufang yang berhasil memanah hewan buruannya. Sementara Aziz tak mampu menggerakkan anak panah itu karena tubuhnya masih lemah. Qiufang yang melihat hal itu pun berjanji akan mengajarinya ilmu tenaga dalam. Kemudian mereka dikejutkan dengan pasukan yang berhasil menawan penduduk Song di perbatasan. Pimpinannya pun menyerahkan tawanan itu kepada Qiufang. Di sini Qiufang melihat salah satu anggota sekte pengemis. Lalu ia mendekatinya, tapi Qiufang diserangnya secara tiba-tiba. Namun beruntungnya Qiufang masih dapat menghindar. Tapi akibat hal itu kita penguat otot terjatuh. Ternyata ia anak dari pemilik Villa Juxian, yang mana kedua orang tuanya dibunuh oleh Qiufang. Akan tetapi dulu di saat ia akan bunuh diri, ia malah diselamatkan oleh Qiufang. Setelah itu Qiufang membebaskan para tawanan tersebut. Ia juga melepaskan Tansi yang menjadi anggota sekte pengemis dan meminta ia datang balas dendam kepadanya kapanpun. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Tansi mengambil kitab penguat otot yang telah terjatuh. Saat ia akan pergi, dua prajurit datang menangkapnya kembali. Ternyata kedua prajurit ini utusan dari Aziz untuk menangkap Tansi. Saat itu Aziz khawatir jika di masa depan nanti akan mencelakai Qiufang. Kemudian ia mengikat Tansi di sebuah layangan dan menerbangkannya, sehingga Aziz sangat menikmati pertunjukan tersebut. Sementara Tansi begitu ketakutan saat diterbangkan menggunakan layangan. Dan tak lama kemudian layangan itu pun terjatuh. Kemudian Tansi dibawa untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di saat Tansi sadar, ia merasa takut karena Aziz begitu kejam kepadanya. Lalu dua prajurit datang membawanya untuk bertemu kembali dengan Aziz. Di sini ia terpesona melihat kecantikan Aziz, sehingga ia memeluk Aziz dan membuatnya menjadi kesal. Lalu dua orang prajurit itu pun melepaskan dan menghajar Tansi. Dengan Aziz yang masih kesal memanggil prajurit untuk merencanakan sesuatu. Di sini Tansi dibawa ke pandai besi, yang mana pandai besi itu mengukur wajahnya dan sedang membuat sebuah topeng yang akan digunakan oleh Tansi. Dan ketika Tansi sadar, ia telah menggunakan topeng tersebut. Ia begitu terpukul dan ingin melepaskan topeng itu. Kemudian ia kembali dibawa untuk menghadap kepada Aziz. Kemudian Aziz mengatakan bahwa alasan ia memberikan topeng besi kepadanya jika saat ini Qiufang telah menyuruh orang untuk menghabisinya. Hal itu membuat Tansi merasa ketakutan dan berterima kasih kepada Aziz yang ingin menyelamatkannya. Lalu Tansi dibawa kembali ke ruangan tahanan. Ia pun merenungi nasibnya. Kemudian Qiufang pun datang berkunjung untuk melihat Aziz. Lalu Tansi dibawa menghadap bertemu Qiufang sehingga ia nampak ketakutan. Aziz mengatakan kalau ia hadiah dari dinasti Gaocheng. Ia juga diberi julukan kepala besi. Setelah itu Qiufang pun pergi kembali meninggalkan Aziz karena tugas menjadi seorang pangeran. Hal itu membuat Aziz sedikit kesal. Kemudian Qiufang membahas masalah tentang dinasti Song dan dinasti Liao. Ia ingin membuat perdagangan antara dinasti, tapi asistennya mengatakan jika kaisar ingin menaklukkan dinasti Song. Lalu ia memberitahu sebentar lagi utusan dari dinasti Song akan datang menemuinya, yang mana orang ini telah dibeli dan menjadi mata-mata dinasti Liao. Saat itu utusan dinasti Song telah sampai dan dijamu oleh Qiufang. Tapi ia malah membahas masalah saat di gerbang zaman masa lalu, yang mana Qiufang menjadi ketua sekte pengemis dan berhasil menawan Pangeran Chu. Akibat sikapnya ini Qiufang menjadi kesal kepadanya. Teringat kejadian tersebut, Qiufang langsung menikam tangan orang itu dan mengatakan jika ia dan dirinya tak sama.
Di sisi lain, Duan Yu yang sedang bermain catur sedang membicarakan kakaknya itu yang menjadi pangeran di dinasti Nangyun. Namun hal itu akan membuat kesalahpahaman di antara para pendekar. Tapi bawahannya mengatakan jika di masa depan terjadi perang, Duan Yu harus maju untuk dinasti dan mensampingkan persaudaraan. Kemudian Duan Yu pun sedikit bimbang. Berita tentang penusukan tangan utusan dinasti Song telah sampai ke kaisar. Kemudian sang utusan mengatakan jika pangeran bersikap begitu kasar terhadapnya. Salah satu bawahan Pangeran Chu pun mengatakan jika Qiao Fang suatu saat akan menjadi masalah bagi dinasti Liao. Hal itu membuat kaisar kesal dan marah kepadanya. Namun para menteri yang lain juga mendukungnya untuk segera menangani Qiao Fang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.